semua. Selamat malam Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pemuda dan teruna, serta anak-anak yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bergabung bersama dalam ibadah keluarga GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta di Minggu ke-6 Prapaskah dengan pemberita firman Pendeta Jane Latumahina. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Roti merupakan makanan jasmani yang dapat memberi kekuatan bagi manusia untuk bisa bertahan hidup. Namun manusia juga membutuhkan makanan rohani, yaitu roti hidup yang berasal dari tubuh Kristus. Di Minggu Prapaskah ini kembali kita diingatkan akan perjalanan sengsara Yesus dengan merelakan tubuhnya disiksa untuk menebus umat manusia dari belenggu dosa. Marilah kita perbaharui diri kita dengan melakukan pertobatan, berpuasa, saling berbagi, dan berdamai dengan sesama. Siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita menghadap Tuhan. Jemaat, jika memungkinkan, mari kita berdiri. Mari sembah Yang Maha Besar dengan nyanyian syukur. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan memulai ibadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami, agar ibadah keluarga ini
berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Mazmur 78 ayat 17 sampai 25 yang akan kita baca secara berbalasan. Mazmur 78 ayat 17 sampai dengan 25. Tetapi mereka terus berbuat dosa terhadap Dia dengan memberontak terhadap Yang Maha Tinggi di padang kering, mereka mencobai Allah dalam hati mereka. dengan meminta makanan menuruti nafsu mereka. Mereka berkata terhadap Allah, Sanggupkah Allah menyajikan hidangan di padang gurun? memang Ia memukul gunung batu sehingga terpancar air, Dan membanjir sungai-sungai. tetapi sanggupkah Ia memberikan roti juga? Atau menyediakan daging bagi umatnya? Sebab itu, ketika mendengar hal itu, Tuhan gemas. Api menyala menimpa Yakub, bahkan murka bergejolak menimpa Israel. Sebab mereka tidak percaya kepada Allah, Dan tidak yakin akan keselamatan daripadanya. maka Ia memerintahkan awan-awan dari atas, Dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. setiap orang telah makan roti malaikat. Ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Jemaat duduk kembali. Kita menyerahkan kepada musuhnya, berita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seteru. Di hati kami Tuhan tertulis sabda-Mu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyang, binasa dunia, kekalah firman Allah selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca firman Tuhan pada malam hari ini yang terambil dari dalam Alkitab Perjanjian Lama Imamat 24 ayat 5 sampai dengan 9, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa di sorga yang adalah firman yang hidup, saat ini kami rindu untuk mendengar sebagian daripada sabda kebenaran-Mu. Kiranya Tuhan Kau mau hadir bersama-sama dengan kami. Roh-Mu yang kudus bekerja dalam kehidupan kami sehingga kami memahami arti dari firman Tuhan. Dan kami diberikan kekuatan untuk melakukan kebenaran firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari bagi hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Berfirmanlah bagi kami, karena kami rindu untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Jemaat, jika memungkinkan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Perjanjian Lama, Imamat 24 ayat 5 sampai 9, yang menyatakan, engkau harus mengambil tepung yang terbaik dan membakar 12 roti bundar daripadanya. Setiap roti bundar harus dibuat dari 2/10 eva. Engkau harus mengaturnya menjadi 2 susun, 6 buah sesusun di atas meja dari emas murni itu di hadapan Tuhan. Engkau harus membubuh kemenyan tulen di atas tiap-tiap susun. Kemenyan itulah yang harus menjadi bagian ingat-ingatan roti itu, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Setiap hari Sabat, ia harus tetap mengatur di hadapan Tuhan. Itulah dari pihak orang Israel suatu kewajiban perjanjian untuk selama-lamanya. Roti itu teruntuk bagi Harun serta anak-anaknya, dan mereka harus memakannya di suatu tempat yang kudus. Itulah bagian maha kudus baginya dari segala korban api-apian Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosiana. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Dalam ibadah keluarga GPIB Nasaret, kembali firman Tuhan menyapa kita dari dalam Alkitab Perjanjian Lama, yaitu Imamat 24 ayat 5 sampai 9, dan Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Roti Sajian. Jemaat GPIB Nasaret yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita yang terambil dari kitab Imamat berbicara tentang peraturan-peraturan. Peraturan-peraturan ini yang berhubungan dengan kesucian hidup daripada bangsa Israel. Suatu kehidupan yang kudus, suatu kehidupan yang sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Sebab Allah adalah kudus. Karena itu ada peraturan-peraturan dalam rangka menjalani hidup yang kudus, khususnya peraturan di dalam melakukan ibadah. Dalam memberikan persembahan-persembahan, ada aturan yang Tuhan sampaikan kepada Musa. Persembahan itu bisa berupa hewan maupun makanan. Pada malam hari ini yang dibicarakan Imamat yang baru saja kita baca bersama, yaitu tentang 12 roti bundar. Memberikan persembahan berupa 12 roti bundar adalah suatu kewajiban
yang Tuhan berikan bagi bangsa Israel, dengan harapan agar bangsa Israel benar-benar diberkati Tuhan, bangsa Israel dapat berhasil, bangsa Israel boleh sukses, khususnya di dalam perjalanan mereka menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui Musa, umat Israel diperintahkan Tuhan membuat 12 roti bundar yang terbaik. Ya, mengapa harus berjumlah 12? Yang pertama, roti bundar 12 ini adalah simbol dari 12 suku Israel, di mana 12 suku Israel ini hidupnya bergantung mutlak kepada pemeliharaan Allah. Oleh sebab itu, hidup mereka haruslah suatu kehidupan penyerahan total kepada Allah. Di samping simbol dari 12 suku Israel, 12 roti bundar ini adalah simbol persekutuan antara bangsa Israel dengan Allah. Simbol yang mengajarkan mereka untuk selalu bersekutu dengan Allah di sepanjang kehidupan mereka. Suatu simbol dari kehidupan yang kudus, suatu kehidupan yang memberikan terbaik bagi Allahnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, 12 roti bundar sebagai simbol dari 12 suku Israel juga simbol persekutuan antara Allah dan umatnya yang memiliki kekudusan hidup dan yang memberikan yang terbaik bagi Allahnya, telah digenapkan dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Yesus adalah roti hidup yang telah memberikan kehidupannya bagi saudara dan saya. Setiap orang yang memakan roti itu tidak akan lapar lagi, dan roti itu akan membawa kita kepada suatu kehidupan yang kekal. Kita saat ini seperti yang sudah diberitahukan tadi, kita masuk dalam minggu ke-6 Prapaskah. Kita akan masuk dalam situasi di mana kita melihat bagaimana kasih Allah lewat Tuhan Yesus Kristus yang telah datang ke dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya, memberikan kehidupannya. Dia rela untuk menderita, disalib, mati, dikuburkan, bangkit, naik ke sorga, bahkan pencurahan Roh Kudus pun telah diberikan bagi saudara dan saya. Yesus adalah terang dan Yesus adalah roti hidup itu. Simbol daripada 12 roti bundar itu nyata dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Yesus adalah jalan yang Allah sediakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudaraku, jemaat GPB Nazaret yang diberkati Tuhan, 12 roti bundar mengandung nilai kekudusan di hadapan Allah. Prinsip kekudusan adalah bagaimana kita harus menjadi bagian daripada kehidupan sebagai anak-anaknya. Cara hidup kita di dalam keluarga kita, di rumah, di tempat di mana Tuhan menempatkan saudara dan saya, di dalam tugas dan tanggung jawab kita di tengah masyarakat, bangsa dan negara. Ya, kita harus berpegang kepada prinsip
kekudusan yang Tuhan Yesus inginkan dan sudah memberi contoh bagi saudara dan saya. Hidup dan diri kita harus dijaga supaya kita kudus, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kekudusan adalah standar hidup yang Tuhan tetapkan bagi saudara dan saya sebagai orang percaya. Hidup seperti contoh Kristus yang hidup, dan Roh Kudus pasti akan menyertai, memampukan, menguatkan, menuntun kita. Apapun pergumulan kita, apapun persoalan kita sebagai jemaat GPIB Nazaret saat ini, Tuhan tahu. Tetapi yang Tuhan inginkan dalam firman yang diberitakan pada saat ini adalah suatu kehidupan yang terbaik bagi Tuhan. Seperti bangsa Israel memberikan 12 roti bundar yang terbaik, kita pun memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan menjaga hidup kita agar tetap kudus di hadapan Tuhan. Bagaimana Roh Kudus menuntun kita? Kita harus dekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada malam hari ini ketika kita mengadakan ibadah keluarga, ini adalah salah satu bentuk daripada pribadi dan keluarga untuk kita dekat dengan Tuhan Yesus. Karena ketika kita dekat dengannya, maka Tuhan pasti akan menuntun kita, menolong kita, memberikan kita kemampuan untuk kehidupan yang kudus di hadapannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, 12 roti bundar adalah persembahan yang terbaik dari umat Israel bagi Allahnya. Apakah persembahan yang terbaik yang sudah kita lakukan, saudara dan saya lakukan saat ini kepada Tuhan? Apakah persembahan yang terbaik dari hidup kita, pribadi dan keluarga, seperti yang Tuhan kehendaki? Yang terbaik apakah yang sudah kita berikan kepada Tuhan Yesus bagi hormat dan kemuliaan namanya? Karena Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik bagi saudara dan saya, yaitu keselamatan. Ketika kita melakukan sesuatu yang terbaik, adalah bentuk daripada ungkapan syukur saudara dan saya, pribadi, keluarga, lepas pribadi, keluarga, atas keselamatan yang sudah kita terima. Jemaat, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, berikanlah yang terbaik. Mulai dari waktu kita saat ini, apapun kesibukan kita sebagai keluarga, ketika kita datang beribadah dalam ibadah keluarga, beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, melayani dengan penuh komitmen apapun panggilan yang Tuhan percayakan bagi kita. Sebagai anak-anak kita belajar menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Kita bekerja melayani dengan sungguh-sungguh dimanapun Tuhan menempatkan kita. Adalah wujud kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi saudara dan saya. Keselamatan yang sudah kita terima. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus telah memberikan yang terbaik bagi saudara dan saya, kita keluarga, lepas keluarga, pribadi, lepas pribadi yang ada di GPIB Nazaret. Rancangannya yang disediakan bagi saudara dan saya adalah rancangan yang terbaik. Persoalannya adalah saat ini, apakah saudara dan saya sudah memberikan persembahan yang terbaik dalam hidup kita? Bukan saja uang, tetapi hidup kita
setiap detik dalam hidup kita, apakah kita sudah berikan yang terbaik? Roma 12 ayat 1 mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sudahkah kita mempersembahkan yang terbaik bagi diri kita kepada Tuhan? Saudara-saudaraku, ataukah kita masih hidup dalam dosa-dosa yang kita pikir biasa-biasa saja, itu hal yang biasa. Marilah kita hidup yang terbaik bagi Tuhan, hidup yang sesuai dengan kehendak-Nya. 12 roti bundar adalah rasa terima kasih dan yang terbaik bangsa Israel berikan bagi Tuhan. Itu juga yang harus kita berikan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Hidup adalah anugerah, kesempatan untuk melakukan yang terbaik dalam hidup. Untuk itu kita tidak pernah mengetahui kapan waktunya hidup kita itu berakhir. Karena itu hendaklah kita gunakan setiap detik, setiap menit untuk menyenangkan hati Tuhan selagi hari masih siang. Selagi waktu masih diberikan, ambil peran itu untuk memberikan yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Ungkapan syukur kepada Tuhan, pribadi dan keluarga kita mengungkapkan sikap hidup yang taat kepada firman-Nya. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gunung mulia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti sorga, puaskanlah jiwaku. Puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Juru selamat, kau perisai hidupku. Kau perisai hidupku. Saudara-saudara jemaat, kita akan datang dalam doa syafaat dan kita akan akhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita satu di dalam doa syafaat. Tuhan Allah Bapa di sorga, yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami yang hidup. Pada malam hari ini Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu menaikkan rasa syukur dan terima kasih kami atas nafas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Atas kesempatan bagi kami untuk datang beribadah sebagai keluarga dalam ibadah keluarga di Jemaat GPIB Nazaret. Kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan di mana kami boleh mendengarkan sebagian daripada sabda firman Tuhan. Saat ini kami akan datang dalam syafaat kami Bapa,
Sebelum kami tuturkan satu demi satu, hamba mohon ampun. Jikalau di dalam perjalanan kehidupan kami banyak hal yang kami lakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami belum hidup kudus. Kami belum memberikan yang terbaik dalam hidup kami bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Hamba mohon ampunilah kami Bapa. Baharuilah kami sehingga kami layak berbicara dengan-Mu Bapa saat ini dalam syafaat kami. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami mau berdoa, kami mau menyerahkan akan semua program kerja yang ada di GPIB Nasaret. Kami mau menyerahkan semua panitia pelaksana perayaan Paskah 2022 dan HUT ke-53 GPIB Nasaret ke dalam tangan Tuhan. Kami juga mau menyerahkan penelan Alkitab masa raya Prapaskah setiap Sabtu mulai 5 Maret 2022 dan proses penyelesaian tanah waru. Biarlah Tuhan ambil alih semuanya. Tuhan yang memberikan kebijakan, Tuhan yang hadir sehingga semuanya dapat terlaksana karena campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga mau berdoa bagi persidangan sinode tahunan GPIB tahun 2022 yang pada malam hari ini sudah berakhir. Kiranya apapun yang ada dalam persidangan sinode tahunan GPIB tahun 2022 dalam putusan-putusan mereka, dalam perbincangan mereka, diberkati Tuhan, dapat menjadi landasan di dalam pelayanan daripada Gereja Protestan Indonesia di bagian Barat. Majelis Sinode GPIB Mupel Jakarta Timur kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Juga Majelis Jemaat GPIB Nasaret, warga Jemaat GPIB Nasaret, unit-unit misioner GPIB Nasaret, pegawai kantor Majelis Jemaat, kami serahkan ke dalam kuasa-Mu dan campur tangan-Mu Bapa. Secara khusus ya Tuhan, kami mau berdoa bagi warga jemaat yang sakit, yang dalam pemulihan lanjut usia. Ibu Ismiati Aritonang, Bapak Rensi Supusepa, Bapak Deni Adam, Priscilla Yusuf, Bapak Butar-Butar, Ibu Kando Waro, Bapak Karel, Ibu Rustamaji, Pendeta Lis Alo, Ibu Yoce Lantang, Ibu Ade Yakob, Ibu Yolanda Mandang, Ibu Irawati, Penatua Maria Siregar, Ibu Mariam Purayo, Bapak Alexander Rega, Ibu Titin Nugroho, Ibu Yudit Tambunan, Ibu Rin Defretes, Ibu Teli Wenas, Ibu Poyo, Ibu Adolfin, Bapak Yos Manuhutu, Bapak Benjamin Lopis, Adik Braille Pangestu, Bapak Parulian Sihaan, Adik Abayumi Nababan, Ibu Selvi, Bapak Jimmy Nababan, Saudara Ivan Sihaan, Bapak Stevi Hetaria, Ibu Leonora Unu, Ibu Miranda Unu, Saudara Lulu Gunawan, Saudari Lola Gunawan, Bapak Sami Lansamputi, Bapak Mikael Roring, Alicia De Fretes, Saudara Dariel Kando, juga Bapak Berti Lopati, Saudara Randy Lopati, Saudara Gia Lopati, untuk pemulihan dan kesembuhan mereka. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan nama-nama yang kami sebutkan. Biarlah saat ini Tuhan Yesus hadir memberikan kekuatan,
memberikan sukacita, semangat, bahkan Tuhan Engkau pulihkan dan berikan kesembuhan bagi mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa bagi keluarga yang berduka, keluarga Auri Giri di sektor 1. Biarlah Tuhan, kehadiran Tuhan memberikan kekuatan di tengah kedukaan mereka, memberikan semangat dan sukacita bahwa apapun yang terjadi dalam perjalanan kehidupan mereka adalah rancangan Tuhan yang terbaik, yang terindah bagi anak-anaknya. Terima kasih ya Bapa. Dalam kehidupan negara dan bangsa kami juga menyerahkan akan pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden sampai kepada bawahan. Biarlah hikmat Tuhan, kehadiran Tuhan hadir dalam setiap pemerintahan di negara Republik Indonesia, khususnya dalam menghadapi masa-masa yang sulit saat ini. Kebijakan pemerintah terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, juga kebijakan-kebijakan yang lain kami serahkan dalam kuasa dan campur tangan Tuhan. Semua anak-anak Tuhan, gereja Tuhan yang ada di Indonesia, kiranya Tuhan hadir, Tuhan memberikan kearifan bagi semua pimpinan-pimpinan yang ada, agar gereja-gereja Tuhan di Indonesia dapat menjadi berkat bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui pemberian sukacita kita. Firman Tuhan dalam Roma 11 ayat 36 yang menyatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kidung Jemaat 298 bait 1 dan 2, sebelum kita memberi persembahan, bait yang keempat setelah kita memberikan persembahan.
Jemaat Tuhan, jika memungkinkan, mari berdiri. Marilah kita menyerahkan ungkapan syukur kita. Kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas berkat dan kasih-Mu bagi kami. Terimalah ungkapan syukur kami melalui persembahan syukur ini untuk dipakai dalam pelayanan yang menghadirkan damai-Mu. Amin. Jemaat, duduk kembali. Warta Jemaat, ibadah keluarga, Rabu 9 Maret 2022. Berita duka, telah meninggal dunia di Jayapura pada hari Minggu 27 Februari 2022 Aksamina Rumkabu Auri dalam usia 77 tahun. Almarhumah adalah kakak dari Yohanes Auri, sektor 1. Almarhumah dimakamkan pada hari Rabu 2 Maret 2002 di TPU AB Pura, Jayapura. Mohon dukungan doa bagi keluarga yang ditinggalkan agar diberi kekuatan dan pengharapan dalam Yesus Kristus. Ibadah hari Minggu 13 Maret dan 20 Maret 2022 berdasarkan keputusan Rapat PKMJ GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta pada hari Kamis malam 3 Maret 2022 dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada yang berhubungan dengan pandemi COVID-19 di DKI Jakarta. Pelaksanaan ibadah minggu di tanggal 13 Maret dan 20 Maret 2022 akan dilaksanakan secara live streaming daring. Pelaksanaan ibadah minggu secara live streaming daring ini akan dievaluasi kembali dalam rapat PKMJ di hari Kamis 24 Maret 2022. Penelaahan Alkitab. Masa Prapaskah adalah masa bertobat dan kembali memfokuskan hidup pada Kristus. Untuk memaknai masa Prapaskah, warga jemaat diundang hadir dalam penelaahan Alkitab pada setiap hari Sabtu melalui aplikasi Zoom. Pada hari Sabtu 12 Maret 2022 pukul 19 sampai dengan 20 WIB dengan tema "Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus", dengan fasilitator Pendeta Meilani Risamasu Perangin-Angin, moderator Penatua Jafriansen Damanik. Untuk konfirmasi kehadiran, silakan menghubungi Diaken Erlin HP 0877 843 13969. Form pendaftaran akan diberikan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari lewat WAG sektor pelayanan masing-masing.
ibadah pelayanan kategorial Gerakan Pemuda. Pengurus Gerakan Pemuda mengundang seluruh pemuda untuk hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan ibadah Gerakan Pemuda bertema Believe. Imamat 26 ayat 9 dan 13 yang dilaksanakan pada hari Jumat 11 Maret 2022 pukul 19.30 WIB melalui aplikasi Zoom yang akan diberikan linknya melalui grup WhatsApp Gerakan Pemuda. Pemberita firman Rolando Lupati. Ibadah pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Lanjut Usia PKLU. Pengurus Pelkat PKLU GPIB Jemaat Nasaret DKI Jakarta mengundang anggota PKLU GPIB Jemaat Nasaret untuk bersekutu dalam ibadah rutin Pelkat PKLU yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 Maret 2022 mulai pukul 17 WIB dengan tema Jangan Menyalahgunakan Kasih Allah. Imamat 26 ayat 40 sampai 45 melalui aplikasi Zoom. Pemberita firman Pendeta I Nyoman Jepun. Sertijab dan ibadah utus sambut. Serah terima jabatan Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Nasaret DKI Jakarta dari Pendeta Henry Bernados J.K. Yakob STH kepada Pendeta Yakoba Marlen Yosef MTH yang sedianya akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 Maret 2022 pukul 13 WIB ditunda pelaksanaannya pada hari Sabtu 26 Maret 2022. Ibadah utus sambut Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Nasaret DKI Jakarta yang sedianya akan dilaksanakan pada hari Minggu 13 Maret 2022 pukul 10 WIB ditunda pelaksanaannya pada hari Minggu 27 Maret 2022. Renovasi tahap 3 gedung gereja. Saat ini sedang dilaksanakan renovasi gedung gereja tahap 3 untuk pekerjaan pengecatan dinding luar gereja, perbaikan plafon belakang gedung gereja, pengecatan menara gereja, penggantian pipa menara gereja, penggantian atap polikarbonat pintu utama dan bagian samping kiri dan kanan gedung gereja, dan pembersihan stainless steel 2 tiang pilar dan raling tangga gereja. Mohon dukungan doa jemaat agar proses pekerjaan berjalan dengan baik dan sesuai rencana. Untuk informasi terkait peribadahan, pelayanan, kegiatan, dan keuangan GPIB Jemaat Nasaret DKI Jakarta selengkapnya dapat dilihat dalam warta jemaat yang telah di-share atau dibagikan di WhatsApp grup masing-masing sektor pelayanan. Pemberita firman malam ini Pendeta Jane Latumahina, Pendeta Gereja Protestan Maluku. Kepada pemberita firman, tim live streaming, pemain instrumen, pemandu lagu, majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus
memberkati. Jemaat, jika memungkinkan, mari kita berdiri. Kembalilah dengan sejahtera dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang sudah saudara dengar. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.